Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Elmardia Official. Udah lama banget nggak bikin video. Sebenarnya nggak kepikiran banget gitu. Cuma tiba-tiba baru aja kayak, wah kayaknya aku harus bikin video ini deh. Oke, jadi hari ini saya nggak masak, nggak share-share MPASI, tapi ingin berbagi pengalaman berbeda yang saya alami baru-baru ini, which is ini hari ketiga yang saya alami. Apa sih? Gitu ya, saya mau berbagi kisah dan pengalaman tentang impaksi geraham bungsu. Jadi teman-teman, hari ini saya bikin video ini adalah pasca ketiga saya operasi geraham bungsu saya gitu ya. Jadi teman-teman, saya itu mengalami namanya impaksi geraham bungsu gitu ya. Apa sih itu? Saya emang juga nggak tahu karena juga saya orang awam ya teman-teman. Hanya aja karena saya menderita sakit yang luar biasa ini, akhirnya saya googling dan ketemulah dengan istilah impaksi geraham bungsu, yaitu pertumbuhan gigi geraham paling akhir ya. Itu nggak sempurna, jadi dia kesulitan untuk keluar gitu karena memang udah nggak cukup ruang, jadi dia kayak susah banget menembus gusi dan berjejer dengan sempurna gitu ya, seperti gigi kita. Nah itu susah banget teman-teman, jadi memang harus diambil ketika terjadi impaksi begitu. Dan saya mulai tumbuh gigi bungsu itu kanan kiri ya, yang sebelah kanan bawah itu dari tahun 2017. Rasanya nyeri dikit banget, cuma 2-3 harian udah selesai. Tiba-tiba beberapa bulan dicek, oh udah tumbuh nih, nah udah tumbuh bagus, tapi nyerinya nggak lama, cuma 2-3 harian aja, udah nggak pernah nyeri lagi. Nah lalu di tahun 2020 awal, kalau nggak 2019 akhir ya lupa. Nah itu saya mengalami lagi yang namanya nyeri geraham bungsu di sebelah kiri bawah. Nah itu rasanya mirip sama yang geraham sebelah kanan gitu rasanya. Jadi saya notice dong kalau misalnya oh lagi tumbuh nih gitu. Oke, udah 2-3 harian berhenti. Baru beberapa bulan kemudian ngilu lagi, nyeri lagi gitu. Tapi masih nggak mikir kemana-mana sih, mikirnya kayak oh lagi fase tumbuh nih, kayaknya ini lebih gede gitu giginya gitu aja ya kan, karena nggak ngeh gitu dan nggak mau cari tahu sebenarnya. Terus beberapa bulan kemudian sakit lagi, kok makin sering sakit sih, kok beda sama yang kanan, tapi tetap nggak ngeh, cuma mikirnya oh masih tumbuh nih gitu. Nah hingga pada akhirnya minggu kemarin Lebaran minggu ketiga ya, hari Senin ya, nah hari Selasa tanggal berapa lupa ya, jadi sakit lagi teman-teman. Jadi kayak bener-bener sakitnya itu bertahap. Hari Selasa itu sakit, Rabunya lumayan sakit, Kamisnya sakit banget terusan itu kayak gitu sampai akhirnya nggak bisa buka mulut. Jadi cuma itu aja sakit ya kan, nggak bisa lebar banget, cuma gitu. Terus ini itu rasanya nyut, leher juga sakit buat nelen, bukan tenggorokannya sebenarnya sakit, tapi lehernya, karena kita kalau berusaha untuk nelen ludah dan tiba-tiba saya tuh hipersaliva gitu waktu si sakit geraham. Jadi mau nelen lidah tuh kayak kan gitu. Nah itu ada gerakan kan, dan itu bikin sakit teman-teman. Telinga sakit, pusing juga. Akhirnya udah dapat 5 harian ya, saya itu googling ya, cari info kenapa sih, oh ternyata ada namanya istilah impaksi, mungkin saya kena itu. Dan saya juga tanya teman-teman, makasih ya teman-teman bestiku, makasih banyak udah sharing ilmu dan pengalamannya ya, hingga akhirnya teman-teman merekomendasikan saya untuk periksa ke dokter gitu ya. Kasih banyak, semoga menjadi ladang pahala amal jariah, amin. Nah akhirnya udah nggak kuat nih, hari kelima itu udah minum obat ya. Jadi hari pertama tuh belum minum obat, sehingga akhirnya udah nggak kuat banget. Hari kelima minum painkiller, hilang sih. Saya minum Kaftafal waktu itu ya, hilang sih. Ketika minum obat beberapa saat hilang, kemudian beberapa jam kemudian balik lagi seperti itu, hingga akhirnya saya cuma 2 kali aja minum anti nyerinya, karena memang
itu akan menghambat rasa sakit, bukan menyembuhkan rasa sakit, jadi saya hentikan aja ya. Lanjut hari Senin pagi saya udah nggak kuat, jadi saya harus ke dokter gigi spesialis bedah mulut. Nah, ternyata itu dengan kondisi yang agak susah banget untuk mangap. Jadi waktu diperiksa ternyata memang indikasinya impaksi. Baru saya disuruh foto ronsen hari Senin itu, di foto ronsen gigi, namanya panoramik, foto panoramik seperti ini giginya. Nah setelah itu hari Rabu saya kembali lagi untuk kontrol. Ternyata saya pikirnya itu 2 gigi saya yang harus di odontektomi atau dibedah atau diambil gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah hanya 1 aja yang kiri bawah. Yang atas itu meskipun tadi ada gambar giginya, nah ternyata ini tuh aman, dia nggak akan bikin masalah karena kalau nggak salah info ya sama dokternya dibilang ini tuh di tulang rahang gitu, jadi nggak akan keluar, nggak akan timbul masalah, nggak diambil nggak masalah gitu. Oke, alhamdulillah ya 1 gigi. Sebelumnya ini sampai lupa ya, jadi hari Senin itu kan saya periksa ke dokter, itu saya dikasih antibiotik dan anti nyerinya sama anti radangnya. Jadi waktu hari Rabu kembali lagi udah lumayan banget, ini bisa buka, bisa makan, itu udah enakan banget gitu. Nah makanya dokter menyarankan untuk ayo deh segera di odontektomi atau dioperasi gitu ya. Hari itu juga sebenarnya hari Rabu, cuma saya belum siap gitu ya. Jadi saya milihnya hari Jumat. Nah tibalah hari Jumat, di mana hari Kamis deg-degan, udah kayak stres banget. Meskipun ini operasi minor atau operasi kecil, cuma tetap aja yang namanya sesuatu yang dibedah, diambil, dijahit, itu kan tetap membuat saya takut ya teman-teman. Jadi bukan nggak bisa tidur sih, cuma agak kepikiran gitu. Dan tibalah hari Jumat. Hari Jumat tuh saya operasi dibius. Alhamdulillah sebentar, 20 menitan kurang lebih itu udah selesai. Itu waktu rasanya itu kan dibius ya, tapi waktu kayak digoyang-goyangkan, karena gigi saya cukup kuat, jadi waktu digoyang-goyangkan tuh agak sedikit, saya tuh ngerasa ngilu dikit gitu, tapi masih bisa tertahankan gitu ya. Waktu dijahit juga nggak begitu berasa. Nah berasanya kapan? Berasanya ketika mulut ini udah selesai operasi, jadi kebas, kemudian mulai deh nyut gitu ya, mulai banget. Tapi tenang teman-teman, kita kan dikasih obat, dikasih antibiotik, dikasih anti nyeri, dikasih anti radang, jadi itu harus benar-benar diminum biar kita tuh sembuhnya optimal. Nanti ada videonya nih, alhamdulillah kemarin diizinkan sama dokter untuk di shoot buat konten YouTube Dok, buat sharing dan dibolehkan gitu ya. Jadi saya sempat ngambil beberapa videonya gitu. Nanti di akhir, oke? Kemudian setelah operasi, untuk makannya bagaimana? Nah dokter sebenarnya menyarankan makan apa aja boleh, asal nggak pedas, nggak terlalu panas gitu ya, nggak terlalu keras. Kenapa? Biar nggak sedikit mengganggu. Karena kalau pedas kan takutnya kena perih sendiri atau gimana gitu ya. Kemudian nggak terlalu keras juga biar memudahkan kita untuk mengunyah makanan. Cuman teman-teman, saya itu orangnya agak pikiran gitu ya. Jadi saya makannya tuh 24 jam pertama bubur. Baru besoknya baru bisa nasi yang lembek gitu ya, sedikit pakai gigi kanan. Sebenarnya bukan ini, tapi karena saya itu ngunyahnya lebih banyak yang kiri daripada yang kanan. Jadi biasanya tuh yang kiri ngunyah dulu agak lembut, ditaruh ke kanan gitu. Jadi agak kurang terbiasa untuk mengunyah di kanan langsung gitu ya. Ya udahlah milih bubur gitu ya, milih yang lembut-lembut aja biar gampang makannya. Nah gitu. Setelah pulang dari operasi, karena saya langsung pulang di operasi, alhamdulillah nggak ada pendarahan, ya keluar darah, cuma kan darah sama air liur ya, nggak banyak ya darahnya. Itu saya telan aja sama minum. Ya karena agak susah juga untuk meludah, soalnya masih agak kebas, jadi waktu masih kebas itu mulutnya, jadi saya keluar darah kan sama campur air liur, itu saya minumin aja gitu. Siang sore masih ada darah campur air liur, nggak banyak kok darahnya, tenang aja. Nah menuju ke malam udah sedikit berkurang, besok paginya alhamdulillah udah berkurang. Bengkak alhamdulillah nggak begitu, dan udah enak. Hari kedua tuh udah enak ngomong sebenarnya, cuman
Kalau terlalu banyak agak kurang nyaman, bukan sakit ya, kurang nyaman aja gitu, kayak ada gimana gitu. Nah, ada nih videonya di hari kedua. Halo, hari ini hari kedua, alhamdulillah bengkaknya udah berkurang. Kelihatan nggak sih? Ya, kalau saya rasain di sini masih agak sedikit jendol dikit daripada yang ini. Kemudian juga bisa ngomong, cuma nggak bisa terlalu banyak karena kalau terlalu banyak itu rasanya di sini agak nggak enak, kurang nyaman. Kemudian belum bisa buka mulut terlalu lebar banget ya, soalnya saya kan kalau ketawa ngomong itu kan biasanya cecet gitu, lebay. Kemudian nggak begitu sakit, tapi maksudnya nggak begitu sakit itu kayak nyut-nyutannya itu udah berkurang karena juga minum obat kan, tapi masih ada sedikit rasa ya apa itu ya kayak berasa gitu. Kalau buat kayak gini tuh kurang nyaman gitu ya. Pendarahannya alhamdulillah udah berhenti. Saya operasi itu pagi ya, jam setengah 8-an atau jam 8 lupa ya, ya Allah. Kemudian mulai berkurang itu sore menuju malam berkurang, dan alhamdulillah pagi ini udah nggak ada lagi. Dan sekarang hari ketiga alhamdulillah udah enakan. Untuk sikat gigi tetap sikat gigi ya, 24 jam pertama saya nggak sikat gigi cuma kumur-kumur aja. Baru hari kedua saya sikat gigi tuh pelan-pelan dari depan ke belakang, pelan-pelan aja. Ternyata nggak apa-apa, nggak perih, nggak apa. Jadi tahu gitu dari awal ya sikat gigi ya. Oke, jadi teman-teman, buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang dengan infeksi geraham bungsu yang luar biasa sakitnya itu, mudah-mudahan dengan melihat video ini teman-teman jadi berani untuk melakukan tindakan. Tenang aja, selama kita melakukan tindakan di orang yang profesional yang memang sesuai dengan profesinya, insya Allah akan aman. Dan jangan pernah takut untuk ke dokter gigi ya teman-teman, bener deh, jangan pernah takut, karena bener kata orang nih ya, saya menyetujui banget ya, sakit gigi tuh nggak enak daripada sakit hati. Kamu nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa ngomong, nggak bisa geraknya itu kayak pokoknya gitu deh. Jadi sebelum terlambat periksakan diri dulu ke dokter gitu ya. Memang apalagi kalau udah ada tanda-tanda geraham bungsu mulai muncul gitu ya, biasanya sih dimulai di usia 17 tahun ke atas gitu munculnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau operasi, memang saat setelah operasi itu ada rasa, cuma nggak begitu sakit ketimbang si infeksi atau si gigi itu sakitnya berulang. Itu luar biasa sakitnya ya, nggak hanya sekali dua kali sakitnya, tapi bisa berkali-kali dan itu sangat mengganggu. Jadi, nah buat teman-teman tetap semangat, mudah-mudahan Allah memberikan keberanian ya, kemudahan dan kelancaran. Ya, terima kasih banyak, itu dia sharing saya, cukup panjang juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kah? Iya ini. Ya udah gimana ya? Saya ngebut ulang kok sampai perdarahan ya. Enggak sakit ini. Tapi enggak kuat sampai ke kepala gitu misalnya. Nah, ya. Gak apa-apa dok, lanjut dok. Dok santai dok, santai dok. Senang aja. 2 hari lagi dok, lebaran. Ya, insya Allah enggak bengkak lah. Satu jam setelah odon. Lumayan. Gak usah ngomong, bisa sih, doang agak susah.